Salam selamat. Halo Sertijan semua, jumpa lagi bersama gua Agung K3ku. Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang hierarki pengendalian bahaya, hierarki pengendalian risiko yang ada di dalam ISO 45001. Tapi sebelum gua bahas, silakan buat Safety Zen untuk nge-like video ini, nge-comment video ini, dan juga untuk nge-subscribe channelnya agar memberikan manfaat yang lebih banyak untuk rekan-rekan yang lain. Jadi mungkin banyak ya beberapa di antara kita gitu, beberapa di antara profesi K3, kalau misalnya ketemu bahaya, pikirannya itu langsung ke alat pelindung diri. Misalnya ada bahaya jatuh, pikirannya tuh langsung aja body harness. Atau misalnya ada bahaya kimia gitu, pikirannya langsung aja kacamata. Nah, padahal untuk alat pelindung diri itu sebenarnya tidak terlalu efektif ya. Karena apa? Karena dia itu hanya melindungi individu. Ya. Efektivitasnya itu tergantung dari cara pemakaian individu tersebut gitu. Makanya di dalam ISO 45001 ya, itu ada di bagian Annex A812 tentang Eliminating Hazard and Reducing OH&S risk. Nah, di situ dijelaskan bahwa nih APD itu adalah pilihan yang paling akhir. Jadi buat rekan-rekan safety semua, ya kalau ketemu bahaya, ketemu risiko, itu jangan mikirin langsung ke APD. Nah, lantas kita harus berpikir apa dulu dong? Nah, jadi kita harus mengingat ya, untuk hierarki pengendalian bahaya atau hierarki pengendalian risiko ini, kita harus mengingatnya di luar kepala. Karena ini adalah framework kita, karena ini adalah kerangka kerja kita untuk memilih tindakan-tindakan pengendalian dari yang paling efektif hingga ke yang kurang efektif. Untuk hierarki pengendalian bahaya atau risiko ini ada 5 tahap. Oke. Yang pertama itu adalah eliminasi. Jadi eliminasi ini adalah penghilangan dari bahaya. Ya. Contoh, kita punya bahaya kimia. Jadi kalau kita melakukan eliminasi, maka bahaya kimia itu dihilangkan. Ya, contoh, ibaratnya bahan kimianya adalah alkohol. Alkohol banyak dipakai dalam berbagai macam proses bahan kimia ya, baik dari kosmetik, baik obat gitu. Dan alkohol ini bahayanya adalah sangat mudah terbakar. Kalau etanol itu kalau nggak salah flash point-nya sekitar 14 derajat Celcius, jadi sangat berbahaya sekali. Nah, yang paling efektif memang kita bisa untuk mengeliminasi alkohol gitu. Jadi tidak memakai alkohol, kita mungkin bisa memilih zat lain yang sama-sama efektif, cuma dengan resiko yang tidak ada gitu. Ya, resikonya tidak ada. Itu namanya adalah eliminasi. Itu ada yang paling efektif. Jadi semua orang yang kontak sama alkohol pasti akan terlindungi karena risikonya sudah tidak ada. Nah, yang kedua adalah substitusi. Jadi substitusi itu adalah mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya. Kita balik lagi ke contoh yang alkohol tadi. Ya, kita tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya alkohol itu flash point-nya 14 derajat Celcius ya. Nah, kalau kita melakukan substitusi, berarti kita harus memilih zat kimia yang flash point-nya lebih tinggi, sehingga tidak mudah terbakar. Tuh. Saya nggak tahu ya bahan kimianya apa gitu, tapi bisa dipilih misalnya bahan kimia yang memiliki flash point di atas 55 derajat Celcius, sehingga lebih aman. Nah, tahap yang ketiga adalah engineering control atau pengendalian bahaya. Nah, untuk alkohol tadi ya kita tahu bahaya ya. Cuman dalam pembuatan bahan baku kita tidak bisa untuk menghindari pemakaian alkohol tersebut karena belum ketemu penggantinya apa gitu. Belum ketemu bahan untuk menggantikan alkohol ini apa, karena alkohol ini kan dia punya karakteristik mudah menguap ya. Sehingga kalau parfum-parfum itu ditambahkan dengan alkohol, itu akan lebih mudah menguap dan lebih mudah tercium gitu. Jadi konsekuensinya lebih wangi. Dan ya banyak yang belum ketemu substitusi untuk alkohol ini. Nah, dalam kasus kita tidak bisa untuk menemukan substitusinya,
maka kita harus berpikir ke level yang ketiga, yaitu adalah engineering control. Jadi engineering control atau pengendalian teknik atau rekayasa teknis ini adalah mengendalikan bahaya dengan modifikasi atau pengendalian dari sisi peralatan gitu, dari sisi teknis dan segala macamnya. Sebagai contoh kita balik lagi ke yang alkohol tadi ya. Ya kalau tadi kita balik lagi, misalnya pengendalian teknisnya itu tergantung dari resikonya. Nah, ketika misalnya alkohol itu di dispensing ya atau dituang dari wadah besar ke wadah yang lebih kecil, nah itu kita untuk mengendalikan bahaya terbakarnya kita bisa menggunakan pompa ATEX. Yang mana pompa ATEX ini mengeliminasi listrik statis. Dan kita juga bisa melakukan grounding sehingga listrik statisnya juga pergi ya atau misal teralirkan ke tanah. Nah, kemudian ketika alkohol ini dimasukkan ke dalam tangki produksi untuk diaduk gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan engineering control. Misalnya adalah alkohol ini ditaruh di fase paling akhir. Tuh. Jadi dengan taruh di fase paling akhir ini alkohol tidak akan dipanaskan gitu, dan juga di fase paling akhir biasanya air udah masuk ya, sehingga air itu akan menjadi pengontrol suhu ya, pengendali suhu agar tidak membuat si alkohol itu mencapai flash point-nya gitu. Kemudian juga untuk peralatan-peralatannya gitu, misalnya mixernya, baling-balingnya yang ada di dalam tangki produksi itu bisa dilakukan grounding juga dan juga dilakukan reksa uji untuk memastikan sensor-sensornya gitu. Kemudian juga hambatan-hambatan dalam groundingnya itu semuanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan ya atau dari regulasi yang berlaku. Dalam alkohol juga kita bisa memasang sensor ya. Jadi takutnya misalnya alkoholnya bocor gitu, tumpah kemudian bocor, kemudian menguap di isi ruangan. Nah, kita bisa memasang sensor yang menginformasikan tentang LEL ya, lower explosion limit dari alkohol itu. Karena kalau misal alkoholnya sampai di titik tertentu LEL, maka itu lebih berbahaya untuk meledak atau lebih berbahaya untuk terbakar. Kemudian yang keempat, administrative control ya. Untuk administrative control ini adalah pengendalian bahaya secara administratif. Biasanya dia dengan SOP, kemudian dengan WI gitu, work instruction, dengan instruksi kerja, kemudian dengan pengaturan shift, dengan training gitu. Dalam kasus alkohol, dalam kasus produksi yang menggunakan alkohol, berarti kita bisa memberikan misalnya training ya terkait dengan bahaya-bahaya alkohol kepada pekerja gitu. Kemudian kita berikan juga rambu-rambu tentang bahaya alkohol dan apa saja yang harus dilakukan. Tuh, cuman ya untuk administrative control ini pasti kurang efektif ya. Pasti sangat kurang efektif dibandingkan dengan engineering control. Karena sebenarnya ya rambu-rambu SOP ini, rambu-rambu atau SOP terkait dengan alkohol sebenarnya ada potensi juga deviasi, penyimpangan kalau misalnya tidak diawasi dengan ketat. Jadi yang kelima adalah alat pelindung diri. Yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah sesuatu yang digunakan langsung oleh tubuh kita gitu. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya kebakaran atau ledakan dari alkohol, bisa contohnya kita menggunakan baju-baju yang itu katun gitu. Jadi baju-baju dengan bahan katun ini menurut penelitian dia lebih mudah untuk mengalirkan listrik statis, sehingga tidak listrik statis yang mungkin ada di lengan kita gitu atau ada tubuh kita itu bisa mengalir gitu ke tanah. Atau kita juga bisa menggunakan bahan-bahan yang tahan api. Jadi in case adanya kebakaran gitu, ada ledakan, maka api itu tidak sampai melukai tubuh kita gitu. Ya cuman ngeri juga ya, karena meskipun kita udah pakai bahan anti api, tapi kan di
bahaya dari kebakarannya itu kan ada juga bahaya asap ya. Jadi asap itu bisa masuk ke dalam hidung gitu, kemudian bisa memenuhi paru-paru kita yang mana itu akan berakibat fatal gitu. Dan nggak mungkin juga gitu. eh, Kita udah tahu nih ketika kebakaran itu bisa menimbulkan asap masuk ke paru-paru kita gitu. Kemudian karena itu kita minta untuk memakai SCBA misalnya, self-contained breathing apparatus. Kan nggak praktis juga ya, karena kebakarannya kan belum ada. Kita minta untuk masa kita minta untuk pakai SCBA, ya pasti nggak akan mau, karena SCBA itu berat dan bahayanya itu belum dilihat secara langsung, sehingga pasti pekerja itu nggak akan mau. Dan itulah salah satu dampak ini ya, dampak negatif dari penggunaan APD. Jadi merusak kenyamanan gitu. Misalnya ya menggunakan kacamata gitu ya, atau face shield, ya memang aman sih dari kimia gitu, cuman kan beberapa orang nggak nyaman ya, mungkin ada yang kacamatanya berembun ketika dia beraktivitas gitu, atau berat di kuping atau menimbulkan pusing. Nah ini makanya untuk alat pelindung diri itu jangan dijadikan prioritas. Nah kemudian gue punya studi kasus ini bisa dilihat di gambar sini. Jadi ini tentang perlintasan sebidang antara kereta dengan kendaraan-kendaraan lain ya, seperti mobil atau motor gitu. Oke, nah ini kalau menurut gambar ini ya, kalau namanya resiko atau bahaya itu adalah ketika ada mobil atau motor gitu ya berada dalam perlintasan, ya, berada dalam jalan di atas rel itu, jadi bisa ketabrak. Nah, untuk mengendalikan bahaya tersebut, maka kita bisa melakukan eliminasi. Nah, kalau dalam kasus rel kereta ini, maka eliminasinya adalah dengan membuat flyover. Ya karena bahayanya itu benar-benar tereliminasi ya. Bahayanya itu udah nggak ketemu lagi. Itu antara si kendaraan dengan kereta itu sama sekali nggak akan ketemu gitu. Jadi itu bisa kita sebut sebagai eliminasi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya technical solution. Technical solution ini berupa portal gitu. Portal disertai dengan sirine gitu, sehingga orang itu dari jauh itu sudah sadar bahwasanya akan ada kereta lewat, dan dengan adanya portal pun kendaraan nggak akan bisa lewat ya ketika si kereta lewat. Ya cuman ya pasti dengan technical solution ini tidak lebih efektif dibandingkan dengan eliminasi ya. Kenapa? Karena ya gue pengalaman sendiri ya, di tempat gue tinggal itu kalau misalnya ada kereta mau lewat, itu beberapa pengendara motor itu dengan nekatnya ngangkat sih portal. Padahal tuh portal udah nutup, tapi dia tetap ngangkat itu. Menurut gua sih gila ya, bisa dikatakan gila sih. Kenapa? Karena itu udah jelas-jelas nutup gitu, dan itu untuk keselamatan dia gitu. Dan dia melakukan itu kan biar lebih cepat ya. Cuman ayolah, nunggu kereta kan nggak sampai setengah jam juga lewat kan. Ya tunggu aja di situ kan 5 menit gitu maksimal, dan itu buat keselamatan Anda gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan unsafe act semacam itu ya. Jadi kalau kita udah ngangkat portal kereta, itu bukan lagi error ya. Jadi nanti kalau di human factor itu ada istilahnya error sama violation gitu. Jadi ada istilahnya kesalahan dengan pelanggaran gitu. Error itu kesalahan, violation itu pelanggaran. Nah, kalau udah sampai ngangkat portal itu namanya adalah pelanggaran, karena udah tahu itu ditutup terus diangkat. Kalau error itu belum tahu peraturannya tapi dia melanggar gitu atau mengakibatkan kerusakan. Ya, dia belum tahu tuh kalau error, tapi kalau violation dia udah tahu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan prosedur. Ya, terkait dengan prosedur itu berupa rambu-rambu biasa gitu ngingetin. Ya, tapi sekali lagi
ya rambu di jalan itu siapa sih yang mau baca? Orang-orang mengendarai kendaraan dengan 40 km per jam kalau di jalan arteri ya. Siapa yang mau baca? Siapa yang sempat baca? Dan kalaupun baca, emangnya pada mematuhi? Menarik ya, kalau di gambar yang ini, itu tidak ada APD. Ya iyalah, masa iya untuk bahaya tabrakan sama kereta ada APD-nya? Mau pakai apa emang? Mau pakai baju Gundam gitu ya? Ya pasti nggak mungkin gitu. Jadi ya makanya APD itu bukan pilihan yang tepat untuk mengendalikan setiap bahaya gitu. Dan pesan gue sih dalam mengendalikan bahaya ini juga harus diskusi ya sama banyak pihak ya, termasuk pihak ada di mana area bahaya itu berada gitu. Karena jangan sampai dengan mengendalikan bahaya ini malah justru menimbulkan bahaya lain, atau dengan mengadakan bahaya ini malah jadi menstop produksi ya, yang mana sebenarnya produksi itu masih bisa berjalan dengan aman gitu ya. Contohnya gini aja, kalau misalnya kita di jalan ya, kita di jalan raya lah gitu ya, kita tahu lah di jalan raya itu banyak sekali kecelakaan. Naik motor nih ada kepleset jatuh, kemudian ada yang adu banteng misalnya ya, tabrakan antar motor dengan motor. Kalau mobil misalnya kecepatan tinggi, bannya pecah tiba-tiba, kan sebenarnya banyak dong kecelakaan. Tapi kan kita nggak mungkin juga untuk memilih eliminasi. Masa iya kita melarang orang untuk berada di jalan untuk melakukan aktivitasnya? Itu kan nggak mungkin. Nah jadi makanya harus banyak orang ya, harus banyak diskusi ya antar lintas departemen, antar lintas bagian, agar sama-sama sepakat apa sih pengendalian K3 yang tepat, efektif untuk dijalankan. Oke, safetyzen semua, itu dari gua tentang hierarki pengendalian bahaya, hierarki pengendalian risiko. Jika safetyzen semua berpikir konten ini memberikan manfaat untuk safetyzen, maka silakan di like, di komen, dan juga di subscribe. Gua Agung K3ku, salam selamat.